Bismillahirrahmanirrahim. Hakum jami'an bi tahiyatul Islam, tahiyatu fiyas salam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa kafi mazidah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin khairil basyaril mubin wa ala kulli anha jami'i ashabi wa ummati wa ahli baiti ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di halaqatul iman, halaqatul hadis, kajian hadis, kajian yang menambah keimanan kita dan insya Allah akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan menambah kecintaan kita kepada Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah itu tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Salah satu bentuk kasih sayang Allah Ta'ala kepada makhluknya, Allah tidak pernah menzalimi sedikit pun, satu pun dari makhluknya, baik itu dari kalangan jin, kalangan manusia, ataupun benda-benda yang lainnya. Ya, maka ketika orang-orang merasa bahwasanya Allah itu di mana, kenapa Allah tega berbuat seperti ini, pada intinya, hakikatnya dia menyalahkan dirinya sendiri. Karena Allah Ta'ala tidak pernah ada sekalipun ada maksud untuk menzalimi hamba-hambanya. Ya. Maka teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini perlu kita ketengahkan, karena sebagai orang yang beriman, kita meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu maha adil, ya, maha penguasa segala sesuatu, maha rahmah kepada hamba-hambanya, maha rahim kepada hamba-hambanya, dan tidak akan pernah melakukan kezaliman meskipun kezaliman itu dianggap remeh. Dan Allah tidak akan pernah melakukan hal seperti ini, teman-teman sekalian. Maka hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu ini paling tidak pelajaran penting bagi kita semua, para thalabul ilmi, para orang yang menimba ilmu, supaya meletakkan garis-garis garis-garis totalitas kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan meyakini dengan keyakinan yang benar, keyakinan yang baik bahwasanya Allah itu tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Ya. Wa bihi ilaikal an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Abi Dzar Al-Ghifari yang Allah ridho kepadanya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an rabbih, sebagaimana yang diriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, yaitu hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, hadis ini merupakan hadis qudsi, hadis yang secara makna dari Allah Ta'ala dan secara tekstual dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Maka kalimat ibadi adalah kalimat, kata Imam Nawawi Ta'ala, kalimat cinta, kalimat panggilan sayang Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Ya. Kalimat tulus Allah Ta'ala bagaimana ketika memanggil kita dengan panggilan wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku. Kita kadang melihat orang-orang ketika memanggil itu ada modusnya, sini kamu sayang, ya. Padahal tujuannya untuk menghinakan seseorang, istihza, untuk bercanda, ya, untuk menghinakan harga diri seseorang, martabat dan seterusnya. Tapi ketika Allah memanggil hambanya, Allah tidak pernah ada modus atau balik di sampingnya, atau istihza seperti yang disangkakan oleh orang-orang munafik dan orang kafir. Tapi ketika Allah memanggil hambanya, benar-benar kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Inni haramtu al-zulma ala nafsi, sesungguhnya aku haramtu, benar-benar mengharamkan al-zulma, setiap semua kezaliman, ala nafsi, atas diriku. Ya. Al-zulma di sini adalah sifat kezaliman yang merugikan salah satu pihak, ya, yang merugikan salah satu pihak. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan
wal dhulma mustahilun fi haqqillahi ta'ala fa inna dhulma mujawaza al-hadd wa tasrifu fi mulkil ghair wa huma jami'an muhala fi haqqillahi ta'ala. Kezaliman itu bagaimana sifat yang mustahil berada dalam diri Allah Azza wa Jalla. Ya, sebaliknya semua raja-raja, seadil apapun ia, sehebat apapun ia, pasti akan pernah melakukan kezaliman, baik kezaliman yang khusus, kezaliman tidak disengaja dan seterusnya. Tetapi Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah meletakkan sifat kezaliman itu pada dirinya. Subhanallah ta'zimihi, dan Allah Maha Suci dan memuliakan, ya, Maha Mulia terhadap kesuciannya tersebut dan tidak pernah mengotori hal-hal, ya, yang bersifat suci dengan kezaliman atau hal yang buruk. Ya. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan, waja'altuhu bainakum, dan aku jadikan kezaliman tadi bainakum, ya, di antara kalian itu muharraman, sifatnya haram, dilarang. Ya, dilarang. Imam Al-Manawi rahimahullah mengatakan al-zulma di sini adalah mengambil hak, ya, seseorang tanpa izin, misalnya kezaliman. Ya. Kemudian Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah mengatakan al-zulma dalam hadis ini adalah bagaimana menjadikan atau menghinakan hamba-hamba Allah Ta'ala tanpa hak syariat yang benar, ya, melanggar kehormatannya, kemudian mengejek dan seterusnya, diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Fala tadzalamu, dan janganlah kalian saling menzalimi. Ya, jangan saling menzalimi. Umat Islam adalah ruhama'u bainahum. Ya, mereka saling kasih sayang di antara mereka, tidak menzalimi satu sama lain, tidak menjatuhkan kehormatan satu sama lain, sehingga kehormatan ini benar-benar dijaga di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Apa maksudnya? Banyak hal. Kadang seperti ini. Al-Imam Al-Manawi rahimahullah mengatakan bahwasanya jangan sampai ada satu kesalahan satu pihak, satu golongan, sehingga golongan yang lain mendapatkan imbas dari hal seperti ini. Ya. Banyak kasus yang terjadi di antara kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ya, karena ulah, misalnya Amr bin Hisham laknatullah alaih, yang kita kenal sebagai Abu Jahal. Kemudian beberapa kalangan sahabat itu tidak suka terhadap Ikrimah bin Abi Jahal. Padahal Ikrimah seorang sahabat yang mulia, yang bertobat dengan dosanya, kemudian menjadi sahabat yang baik, pembela Islam sangat luar biasa. Ya. Tetapi para sahabat dari kalangan ring satu merupakan sahabat yang insaf, sahabat yang sofia, ya, sahabat yang lurus, yang benar, yang mereka memuliakan manusia pada tempatnya, bukan karena sebab satu kesalahan bapak ibunya atau nasabnya. Ini penting teman-teman sekalian rahmati Allah, supaya kita sadar bahwasanya kesalahan sebagian orang, ya, tidak bisa di-generalisir menjadi kesalahan semuanya, ya, secara khusus ataupun secara umum. Mungkin bisa salah dalam sebab amar ma'ruf nahi mungkar dan lainnya, tetapi mengeneralisir seluruhnya, semua salah itu sangat beresiko. Ya, sama seperti kasus misalnya pelecehan di beberapa pesantren oleh beberapa ustadz, na'udzubillah min dzalik, kepada santriwati misalnya. Maka kita tidak bisa mengeneralisir seluruh pesantren itu seperti itu. Sehingga orang-orang yang berkepentingan ingin menaikkan pamor, kemudian ingin merusak citra pendidikan Islam, mereka memanfaatkan momen ini dengan apa? Dengan memblow up berita-berita. Bahkan kalau kita lihat didatangin intel dengan permintaan yang aneh-aneh, minta KTP ini segala macam, yang hal tersebut kalau kita perhatikan aneh, ya. Mereka cepat terhadap kasus-kasus yang menimpa kaum muslimin, tetapi sangat lambat ketika menimpa institusi mereka sendiri, ya, anggotanya yang bermasalah, kemudian kasus Verdi Sambo dan seterusnya. Hal ini tentu aneh, ya. Hal ini tentu sangat aneh, dan kita nggak bisa mengeneralisir gara-gara kesalahan satu pihak atau oknum sehingga mengeneralisir keseluruhannya. Kecuali kata Ibnu Jauzi rahimahullah taala, ada satu kondisi di mana ketika satu kelompok itu memang tidak boleh
dituduh baik salah satunya. Seandainya ada, itu pun akan menjadi fitnah. Karena kelompok tersebut sudah kadung, sudah terlanjur buruk dengan bukti-bukti yang sesuai dengan syariah, kata Ibnu Jauzi rahimahullah. Ya, satu kelompok yang misalnya memang nggak ada kebaikan di dalamnya, mereka merasa bahwasanya berbuat benar, tapi dalam tatanan syariat nggak benar dan nggak pantas, melakukan kesalahan sedemikian rupa, ditutup-tutupi, dibela, saling melempar tanggung jawab dan seterusnya. Orang atau kelompok seperti ini, ya, itu tidak boleh dianggap baik semuanya atau baik sebagian, karena sudah kadung dia buruk, sudah kadung rusak. Maka supaya kaum muslimin itu berhati-hati terhadap kelompok seperti ini. Ya, kelompok misalnya yang mengklaim mereka bertaubat, ya, kembali kepada pangkuan Islam, tetapi realitasnya mereka tetap memusuhi kelompok Islam yang lain, saudara Islam yang lain, ya, mengepel bekas sholatnya, kemudian menganggap orang di luar jamaahnya sebagai orang yang kufur dan seterusnya. Kelompok yang mengklaim bertobat ini, karena kelakuannya terus-menerus dilakukan, maka tidak layak kita katakan bahwa mereka berada atau harus husnuzon kepada mereka dalam kelompok yang benar, atau hanya oknum saja yang salah. Tidak boleh, ya. Maka fala tadzalamu, ya, jangan berbuat saling menzalimi di antara kaum muslimin, ya, merupakan perkara penting. Jangan sampai kaum muslimin itu karena kepentingan satu kelompok, kepentingan duniawinya, yang mengorbankan saudara muslim yang lain. Begitupun perilaku insaf itu harus perilaku adil itu harus diambil oleh kita sebagai orang beriman. Jangan sampai karena pro terhadap kelompok ini, dia salah, lakukan kemungkaran, kita diam saja. Kemudian karena kita memang misalnya pro terhadap pejabat tertentu, kita bela di masa kampanye dan seterusnya, ketika dia melakukan kesalahan publik, bukan kesalahan pribadi sebagai seorang pemimpin, tapi kesalahan publik sebagai milik rakyat, milik umat, kita diam saja, ya. Orang ini diam saja, ya, dengan alasan satu kelompok, satu golongan, dan terkesan menjilat, ya. Dan ini dilarang oleh para ulama. Tadzalamu di sini maknanya, Al-Imam Al-Manawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya ketika kemungkaran itu dibiarkan, kemudian didiamkan, ya, diangetin, ya, dikasih garam, kemudian karena ada satu kelompok, satu golongan, ya udah dibiarin aja, dianggap dimaafkan. Tetapi ketika kelompok lain berbuat salah, dihajar habis-habisan, ya, kemudian difitnah, kemudian narasinya dihancurkan, harga dirinya dijatuhkan dan seterusnya. Hal ini masuk bab ini, tadzalamu. Dia zalim kepada orang luar kelompoknya, tetapi sangat membela kepada kelompok di dalamnya. Hati-hati teman-teman sekalian rahmati oleh Allah Ta'ala, jangan sampai ada ta'asub gerakan, ta'asub politik, ta'asub budaya, ta'asub yang lain, ta'asub yang benar adalah ta'asub kepada Islam. Jangan sampai ketika kelompok kita salah, harakah kita salah, gerakan itu salah, dan kita tahu itu salah, diam aja. Itu masuk bab kezaliman, ya, masuk bab kezaliman. Ya ibadi wa hamaku kullukum dhalun. Setiap kalian pada awal mulanya dhalun, dalam keadaan sesat, nggak tahu apa-apa. Kita kalau nggak karena Islam, kita nggak mungkin tahu cara berpakaian yang sopan, yang baik, yang pantas. Kita kalau nggak dikenalkan oleh Allah Ta'ala hidayah ini, ya, maka tidak mungkin, ya, sholat dengan sholat yang baik, menimba ilmu dengan semangat, kemudian mengamalkan beberapa syariah Allah Ta'ala yang mulia ini, ya. Tetapi Allah, salah satu bentuk kasih sayangnya yaitu ketika Allah memberikan hidayah, ya. Illa man hadaituhu, kecuali siapa-siapa hadaituhu yang telah aku berikan padanya, ya. Apa itu? Fastahduni ahdikum, ya, aku berikan petunjuk dan pasti aku akan memberikan petunjuk kepada mereka, ya. Jadi ketika kita, ya, merasa banyak hal yang harus diperbaiki, tetap, ya, meminta petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Begitupun mempertahankan hidayah yang Allah berikan, bukanlah dengan cara berhenti terhadap amaliyah tersebut, tetapi senantiasa memohon, meminta kepada Allah Ta'ala
semoga Allah berikan beban yang lebih pundak yang lebih kuat, sehingga beban ibadah itu pun mampu kita sangga dengan baik, mampu kita sangga dengan baik, sehingga ketika kaum muslim bertambah hidayahnya, maka bertambah juga hidayah yang lain. Makanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Kahfi, rusyda adalah petunjuk berupa perilaku. Ketika petunjuk berupa perilaku itu didapat, adalah bagian daripada ketika hidayah, petunjuk berupa fikrah, berupa paradigma, berupa pikiran itu terus diasah oleh kaum muslimin, maka Allah berikan rusyda, petunjuk berupa perilaku. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi kullukum ja'iyun, wahai hambaku, kullukum, semua kalian, setiap kalian ja'i, dan keadaan lapar, illa man at'amtuhu, kecuali siapa yang aku telah berikan makan. Kita semua lapar. Yang bikin kenyang itu bukan nasi, yang bikin kenyang itu bukan lauk pauk, yang bikin kenyang itu bukan sayur mayur, bukan jajan dan seterusnya. Allah yang bikin kenyang, tetapi melalui perantara media berupa makanan atau minuman. Allah yang memberikan semuanya. Kalau Allah berkehendak, Allah tidak akan memberikan kita rezeki berupa makanan tersebut, berupa minuman tersebut. Dan semua Allah kehendak Allah ketika kita memasukkan makanan tersebut ke dalam mulut, dicerna oleh anggota tubuh, dijadikan tenaga dan seterusnya. Fastat'imuni, kata Allah, maka beri makan aku. Gimana caranya? At'imukum, kamu beri makan aku, nanti aku kasih makan. Para ulama mengatakan bahwa memberi makan Allah Ta'ala itu bukanlah secara zahir maknawi, secara zahir makna hadis, tapi secara makna, secara tafsiran adalah bagaimana memberikan makanan itu kepada orang yang membutuhkan, kepada fuqara, kepada masakin, adalah bentuk bagaimana memuliakan rezeki yang Allah berikan. Jadi Allah tidak butuh makan, minum sebagaimana hamba-hambanya, karena Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Dan inilah pentingnya teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, pentingnya belajar hadis, syarahnya ataupun tafsir Al-Quran dengan pemahaman para ulama, dengan pemahaman para guru kita yang bersambung sampai ke Rasulullah SAW dan para ulama yang lurus, sehingga kita tidak menafsirkan makna zahir hadis ini sebagaimana zahir hadis, tapi secara makna sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama, bahwa memberi makan Allah itu seperti memberi makan orang yang membutuhkan, orang yang sedang berjihad fisabilillah, jihad pendidikan, jihad di medan perang, kemudian memberi makan orang fakir, orang miskin, yang merupakan bagian daripada memuliakan rezeki yang Allah berikan. Maka makna fastat'imuni at'imukum, beri makan aku akan beri makan engkau, adalah bagaimana memuliakan rezeki berupa makanan yang Allah berikan kepada al-akhirin, kepada yang lain yang membutuhkan. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan, yang ibadi, wahai hambaku tersayang, kullukum, semua kalian airin, dalam keadaan air, uryan, itu telanjang, illa man kasautuhu, kecuali siapa yang sudah ditetapkan untuk mendapatkan pakaian. Semua kita sandang, pangan, papan merupakan pemberian dari Allah Ta'ala melalui wasilah perantara. Ketika kita nggak bisa ngapa-ngapain, Allah berikan pakaian tersebut berupa wasilah bapak dan ibu kita. Setelah kita beranjak dewasa, bisa kerja dan seterusnya, ketika Allah mengambil bapak dan ibu kita sebagai pelindung, pengayom kita, apakah Allah membiarkan kita bertelanjang? Enggak. Allah tetap jamin rezeki kita. Para ulama mengatakan, kalau tidak salah Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, semua rezeki dunia hamba manusia, semua rezeki dunia hamba Allah manusia, itu Allah jamin. Sedangkan rezeki akhirat itu yang belum Allah jamin untuk kita. Sehingga carilah rezeki akhirat. Jadikan rezeki dunia itu sebagai tangga untuk mendapatkan rezeki akhirat. Jadi nggak perlu khawatir bahwa sesungguhnya rezeki dunia itu sudah Allah gariskan.
tinggal bagaimana mencapai takdir berupa usaha, doa, dan seterusnya untuk mendapatkan rezeki dunia tersebut. Sedangkan rezeki akhirat belum Allah jamin. Belum Allah jamin. Fastaksuni aksukum, ya. Beri pakaian aku, maka aku akan beri pakaian kalian. Makna hadis ini bagaimana ketika seseorang kata Imam Nawawi rahimahullah, dalal adillati as-sam'iyah wal aqila ala anna Allah mustaghna fi dzatihi an kulli syai'. Hadis ini tidak bisa dimaknai secara zahir, kata Imam Nawawi rahimahullah, dan ini mengisyaratkan bahwasanya Allah itu maha kaya, mustaghni. Allah maha kaya atas segala sesuatu apapun itu, dari makanan, pakaian, ya, yang itu merupakan kebutuhan dasar manusia, dan Allah yang menjamin semuanya. Maka maksud dari fastaksuni, beri aku pakaian, adalah bagaimana memanfaatkan, memaksimalkan rezeki, ya Allah berikan kepada kita, yang titipkan kepada kita, untuk memberikan pakaian kepada orang yang bertelanjang, kepada orang yang mungkin belum bisa menutup bagian daripada auratnya sesuai dengan syariah. Ada teman, jilbabnya masih seperti pocong, belikan jilbab kalau mampu. Ada orang pakai pakaian super ketat, mungkin nggak bisa beli. Ada pakaian yang compang-camping, mungkin nggak ikut tren tapi nggak bisa beli. Maka caranya memuliakan rezeki berupa pakaian tersebut adalah memberikan pakaian kepada orang tersebut. Yang ibadi, wahai hambaku tersayang, innakum tukhti'uni, innakum tukhti'un, ya, sesungguhnya engkau dalam keadaan bil-laili wan nahar, yaitu mengkira-kirakan. Ya, tukhti'un adalah bagaimana ketika seseorang meraba-raba, ya, meraba-raba atau melangkah dalam keadaan ketidakpastian. Khata, ya. Para ulama kemudian sebagian menafsirkan khata, yaitu seperti orang yang meraba-raba antara salah dan benar. Orang yang berbuat salah, berbuat dosa, ya. Dia merasa bahwasanya perbuatan dosa tersebut ada yang disengaja, ada yang nggak disengaja. Makanya Masya Allah, Allah Ta'ala menggunakan kalimat tukhti'un, kalian berdosa, kalian meraba-raba, melangkah siang dan malam, ya, dan tanpa kalian sadari bahwa itu dosa. Makanya dosa itu seperti langkah menuju neraka. Kita nggak nyadar bahwasanya kita sedang menuju jurang, tetapi Allah yang Maha Rahim, Maha Rahman, ya, menahan langkah kita supaya tidak terjatuh. Dengan cara apa? Dengan cara taubat. Dengan cara taubat dosa malam dan siang dan malam dan seterusnya. Tapi apa kata Allah? Wa ana aghfirud dzunuba jami'an. Sedangkan aku, kata Allah Ta'ala, aghfiru, mengampuni, ya, adz-dzunuba, semua dosa, jami'an, secara semuanya, seluruhnya, dengan syarat taubat bersungguh-sungguh, ya, nadam, kemudian menyesal bersungguh-sungguh untuk meninggalkan perbuatan dosa, ya, diganti dengan terus beramal soleh, ya. Makanya ketika seorang hamba melangkah dengan langkahnya, setiap langkahnya berbuat dosa, siang, malam, dan seterusnya, ya, pagi, sore, tidak peduli, maka Allah tetap menunggu jalan pulang, ya, yaitu jalan hamba ketika menuju taubatnya. Fastaghfiruni, ya, beristighfarlah ni kepadaku, aghfir lakum, ya, aku akan ampuni kalian, yaitu dosa yang berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla, ya. Ketika Allah Ta'ala menunggu hamba-hambanya, maka Allah benar akan menunggu di pintu-pintu rahmatnya, pintu-pintu taubatnya hamba-hambanya tersebut. Tidak peduli taubatnya mau siang, ditunggu, taubatnya mau malam, dinantikan, taubatnya mau sore, pagi, dan seterusnya. Allah Ta'ala menunggu istighfar kita, taubat sungguh-sungguh kita. Sehingga inilah bagaimana ketika kedahsyatan Allah itu melebihi, ya, perkiraan makhluk, di luar perkiraan makhluk. Ketika seorang raja memaafkan bawahannya, memaafkan rakyatnya yang berbuat salah,
maka semua akan bersorak, bertepuk tangan, memberikan apresiasi, ya, berbahagia dengan adanya raja tersebut memberikan pengampunan. Bagaimana ketika seorang rajanya raja memberikan ampunan kepada hamba-hambanya, ya, di tengah malam, di waktu orang-orang istirahat, di waktu makhluk itu tersilap, ya, tertidur, terpejam matanya, tetapi seorang zat yang rajanya raja tetap menunggu taubatnya seorang hamba. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwasanya seseorang tidak akan bisa melihat bahwasanya nikmat taubat itu dirasakan dengan sekali taubat. Tetapi nikmat taubat itu akan dirasakan ketika seorang hamba benar-benar merasa dinantikan oleh Allah Ta'ala di pintu taubat, di kondisi di saat Allah benar-benar menunggu taubatnya. Artinya taubat pertama, taubat kedua, seseorang akan merasa nikmat di situ. Tapi ketika taubat seterusnya, kedua, ketiga, ya, maka itulah dia akan merasakan bahwasanya Allah Ta'ala itu benar-benar Maha Rahman, menunggu seorang hamba yang paling dikasihinya untuk kembali ke jalannya, ke jalan syariat yang mulia ini. Ya ibadi, hambaku tersayang, innakum lan tabalughu darr. Ya ibadi, wahai hambaku tersayang, innakum, sesungguhnya kalian, lan tabalughu, ya, tidak akan mampu dorri, ya, memudaratkan aku, fatadurruni, ya, dan benar-benar tidak akan bisa memudaratkan aku, ya. Jadi mencelakakan Allah itu nggak bisa, sedikit banyak nggak bisa, ya. Beberapa orang-orang Yahudi kan kurang ajar, bagaimana dalam tafsir diceritakan bagaimana kekurang ajaran orang-orang dari kalangan Bani Israel ini yang mengejek Allah, ya, innallaha ghaniyyun wa nahnu innallaha fuqara wa nahnu aghniya. Allah itu fakir, kami kaya, kami akan mengejar membunuh anak Allah, para malaikat, gitu, ya, dan seterusnya, ya. Padahal Allah tidak pernah bisa dimudaratkan, ya, diganggu oleh mereka sedikit pun. Meskipun seandainya Ka'bah sebagai kiblat kaum muslimin itu dihancurkan oleh mereka, ya, itu tidak akan memudaratkan Allah Azza wa Jalla, tidak akan mengganggu kekuasaan Allah sedikit pun, ya, tidak akan bisa, karena Allah Maha Gagah, Maha segalanya. Meskipun masjid Allah itu di seluruh bumi, ya, diratakan, ya, dihancurkan, kemudian mushaf dibakar dan seluruhnya, tidak akan pernah, ya, mengganggu daripada kekuasaan Allah yang Maha Besar. Apa buktinya? Kecil saja buktinya, ketika orang beriman itu, ya, mushaf Al-Qur'annya diganggu atau mungkin tafsiran ayatnya diganggu, maka orang-orang yang jujur, yang lurus itu akan membela Allah Ta'ala. Itu baru hambanya yang membela Allah. Kalau Allah turun tangan, selesai orang-orang, ya, yang menghinakan syariat Allah yang mulia. Ya, ketika ketika Al-Maidah 51 dilecehkan dan seterusnya, maka Allah nggak perlu turun tangan secara kekuatan penuh. Allah jadikan hambanya itu sebagai tentara penolong Allah, nah, maka selesai mereka. Ya, begitupun perkara yang lain, ya. Kalau kita lihat bagaimana ketika tentara Mongol itu mengatakan bahwasanya dengan suratnya mengancam bahwa akan meratakan seluruh tempat sujudnya di mana disembah Allah Ta'ala, maka Allah balas dengan tentara dari kalangan manusia yang Allah bantu dengan sebagian kecil daripada kekuatannya. Sayyidul Qutus rahimahullah ta'ala memporak-porandakan tentara Tatar dan seterusnya, sehingga kesombongan mereka Allah balas dengan tunai dengan sebagian kecil kekuatannya. Dan ini bukti bagaimana Allah Azza wa Jalla itu merupakan Rabb kita yang maha tinggi, yang kekuasaannya itu, yang kekuatannya itu nggak terbatas. Kalau Allah turun tangan, selesai. Bukan hanya selesai, tapi selesai banget, gitu, ya. Yang turun baru tentaranya Allah, para malaikat, orang-orang lurus, orang-orang jujur, orang ikhlas, orang-orang benar. Mereka yang turun ini sudah kelimpungan, apalagi Allah Azza wa Jalla, ya. Walan tabalughu naf'i fatanfa'uni. Kalian nggak akan bisa memberikan manfaat, benar-benar nggak akan bisa memanfaatkan ini kepadaku, kata Allah Ta'ala. Nggak ada bisa. Mau semuanya sholat, nggak semuanya sholat,
Allah tidak akan bertambah kekuasaannya atau berkurang kekuasaannya karena sholat atau tidak sholatnya kita. Ya. Allah tetap akan menjadi Allah yang Maha Gegah, yang pasti akan disembah oleh siapapun yang Allah kehendaki sampai nanti tibanya hari kiamat, ya, hari akhir. Makanya jangan merasa bahwa yang sholat itu perintah Allah butuh, enggak. Justru itu kitalah yang butuh kepada Allah Ta'ala. Ahli sosiologi kalau nggak salah Max Weber itu pernah mengatakan bahwasanya secara naluriah manusia memang butuh sesuatu yang lebih kuat daripada dirinya. Secara naluriah, karena naluriah itu fitrah ya. Secara dari sononya lah manusia itu sudah memang butuh kepada sesuatu yang lebih kuat. Makanya kalau kita bisa lihat bahwasanya ada rakyat kecil kadang berlindung kepada siapa? Kepada pejabat atau panglima yang lebih memiliki kekuasaan dan seterusnya. Kenapa? Memang secara fitrah seperti itu. Panglima pun dia bersandar kepada raja misalnya, kepada kekuatan pasukannya dan seterusnya. Ya, secara fitrah seseorang yang bersandar kepada hal yang lebih besar. Nah, itu manusiawi. Maka Allah faham hal tersebut. Allah jadikan bahwasanya sholatmu, puasamu, ibadahmu itu bukanlah karena aku butuh kamu, enggak. Karena kamu butuh sandaran. Itu sandaran yang benar-benar tidak akan roboh meskipun seluruh dunia roboh. Sandaran yang kuat ketika yang lain yang kuat-kuat itu, orang kuat dan seterusnya sudah mulai melemah, sudah mulai encok, ya, mandul dan seterusnya. Dan Allah nggak pernah lemah sekalipun, ya, sedikit pun. Sehingga teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, jangan kita pahami bahwasanya ibadah yang kita lakukan bermanfaat bagi Allah, enggak. Itu sebagai bukti bahwasanya kita memang butuh sandaran dan Allah paham itu. Maka Allah kasih fasilitas kita berupa ibadah. Allah kasih kita kefahaman berupa supaya memahami ilmu dengan baik, supaya ibadah kita, sandaran kita ke Allah Ta'ala itu nyaman. Bukan karena Allah butuh, enggak. Allah enggak butuh ibadah kita. Allah enggak butuh ibadah kita. Allah cuma tahu kita butuh sandaran. Maka Allah beri fasilitas berupa ibadah. Jangan kira fasilitas yang Allah siapkan untuk kita itu berupa makanan, minuman, kendaraan, bumi, langit, air, hutan, pohon, dan seterusnya, istri. Tapi Allah paham bahwasanya kita butuh sesuatu fasilitas yaitu ibadah. Maka Allah siapkan caranya, tata caranya, gerbangnya, supaya kita nyaman dalam bersandar. Kan gitu. Anda mau bersandar ke tembok, ya, atau memastikan tembok itu kuat ya, atau mungkin pastikan bahwasanya nggak ada cat yang lengket. Nah, pakai no drop atau pakai apa supaya nggak lengket di baju itu, bekas putih gitu. Anda memastikan itu. Kenapa? Supaya ketika Anda bersandar itu nyaman. Sandar ke dinding, sandar ke pipa, apa itu rujika ya, dan seterusnya, sandar ke pohon, atau memastikan sebelum bersandar itu tempatnya nyaman. Jangan sampai ketika bersandar itu ada ular di situ, ada tirek, ada kotoran dan segala macam, sehingga nggak nyaman ketika antum bersandar. Sama ketika hambanya kita manusia, hamba Allah itu ingin bersandar, maka Allah persiapkan dengan sebaik persiapan berupa apa? Ilmu dan ibadah supaya kita nyaman dalam bersandar. Ya ibadi, wahai hambaku tersayang, lau an awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum. Wahai hambaku tersayang, lau anna awalakum, jika kalau awalakum, seluruh ya, orang-orang terdahulu, orang-orang yang sejak awal penciptaan sampai wa akhirukum, sampai manusia akhir zaman, jutaan miliar atau mungkin triliunan orang yang terdiri dari wa insakum, manusia, wa jinnakum, dan kalangan jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahid, mereka bersepakat ya, mereka bersepakat dengan ketakwaan, satu ketakwaan seperti orang yang paling bertakwa, orang paling kuat, orang paling soleh, orang paling luar biasa ya. Wahid minkum mazada dzalika fi mulki syai'a, mazada, tidak akan pernah menambah ya. Dzalika, semua orang-orang, seluruh manusia tadi yang mulai sejak Nabi Adam sampai manusia akhir zaman, mereka semuanya bertakwa.
dengan takwa orang yang paling mulia tidak akan pernah menambah fi mulki syai'a, ya, kekuasaanku, kerajaanku, kehebatanku, kedikdayaanku, kata Allah Ta'ala. Artinya apa? Benar-benar Allah menegaskan nih, ibadah bukan buat gua, ibadah buat saya, kata Allah Ta'ala. Ibadah buat lu, buat kalian semuanya. Kalian butuh ini, aku siapkan dah, bernyaman. Puasa Ramadan kenapa dikerjakan Ramadan? Kenapa 30 hari? Kenapa sampai supaya kita nyaman, sandaran itu ke Allah. Haji kenapa ke Mekah, nggak ke Bontang, ke Samarinda, supaya kita nyaman ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya. Sedekah kenapa dari orang kaya ke orang miskin, hadiah kenapa kepada setara dan seterusnya, supaya kita nyaman dalam bersandar, nyaman dalam ibadah, nyaman dalam mengharapkan daripada sandaran kita yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya ibadi, wahai hambaku tersayang, lau anna awwalakum wa akhirukum wa insakum jinnakum qamu fi sa'idin wahid fas'aluni fa'ataitu kullu wahid. Masya Allah. Ya, wahai hambaku tersayang, kata Allah Ta'ala, jika ada makhluk dari sejak penciptaan sampai akhir dunia ini, dari kalangan manusia, dari kalangan jin, ya, ala afjari qalbi rajul wahid minkum, ya, mereka jadi orang yang paling buruk di antara kaum muslimin, orang paling rusak di antara manusia, ya, mana koso, tidak akan pernah mengurangi daripada fi mulki syai'a, daripada kekuasaan Allah sedikit pun. Jadi ketika seandainya seluruh manusia sejak penciptaan Adam alaihissalam sampai nanti akhir zaman, mereka menjadi orang yang paling buruk, paling maksiat, nggak nyembah Allah Ta'ala, membuat kerusakan di muka bumi, tidak akan mengurangi kekuasaan daripada Allah Azza wa Jalla, daripada kedikdayaan Allah Azza wa Jalla. Ini bukti tauhid, bukti penegasan bahwasanya memang Allah itu maha segalanya. Dan jangan pikir bahwasanya orang maksiat itu akan bikin Allah berkurang kekuasaannya, enggak. Ya, enggak. Kenapa kita memerangi orang yang mengganggu syariat Allah? Bukan karena Allah merasa dikurangi kekuasaannya, tapi orang, ya, yang maksiat kemudian diperangi karena tidak kembali, ya, maka mengatakan sholat tidak wajib dan seterusnya, karena memang harus disadarkan bahwasanya kamu harus sadar, segera bersandar kepada Allah Ta'ala, segera kembali kepada Allah Ta'ala, jangan lama-lama untuk berbuat kedustaan, yaitu merasa tidak butuh Allah Ta'ala. Kata Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu, ya, salah satu kedustaan manusia adalah ketika ia tidak merasa butuh kepada Allah, padahal dia sangat butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi orang yang maksiat, orang yang berbuat dosa, seterusnya, mereka kemudian berbuat kemungkaran, membunuh dan seterusnya, mereka harus diperangi bukan karena Allah takut, tapi karena kita butuh hal nyaman ketika kita ibadah kepada Allah Ta'ala. Pun kita harus sadarkan orang-orang yang ingin maksiat, ketika mereka maksiat, bahwasanya mereka bukan sedang mengurangi kekuasaan Allah Ta'ala, tapi sedang membalikkan atau mengajak dirinya sendiri menuju lubang kehinaan, lubang kesengsaraan, lubang kehancuran. Karena Allah Ta'ala melanjutkan, yang ibadi wa ya hambaku law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qaumun fi sa'id. Ya, jika kalau wahai hambaku tersayang, ya, mana tadi, sejak awal penciptaan manusia sampai akhir dari kalangan manusia dan kalangan jin, qamu, ya, mereka semuanya berdiri, ya, fi sa'idin, ya, di tempat yang paling tinggi di muka bumi ini, ya, fas'aluni fa'atuitu kullu wahidin mas'alatuhu. Kemudian mereka meminta kepada Allah Ta'ala dengan permintaan yang berbeda-beda, permintaan yang besar, permintaan yang banyak, yang mungkin di luar nalar manusia. Fa'atuitu, maka pasti akan aku berikan, kata Allah Ta'ala, kullu wahidin, semuanya tanpa salah. Jadi nggak tertukar rezeki, nggak tertukar permohonan, ya. Mas'alatuhu, semua permohonannya, mana qasadzalika mimma indi, tanpa mengurangi kekuasaanku, ya. Jadi pengabulan doa Allah Ta'ala, ya, itu tidak pernah mengurangi daripada kekuasaan Allah Ta'ala. Gini teman-teman sekalian, rahmati Allah Ta'ala,
Kalau ada 5 orang datang ke rumah kemudian ngasih minta sesuatu, kita yang dermawan misalnya memberikan sesuatu tersebut. Si A minta nasi bungkus, 5 orang minta nasi bungkus semuanya. Satu lauknya tempe, satu lauknya tahu, satu lauknya telur, satu lauknya daging sapi, satu lauknya ayam. Maka belum tertukar. Tapi ketika 100 orang datang minta ke kita nasi bungkus dengan permintaan yang aneh-aneh, misalnya satu nasinya yang terlalu matang, gak terlalu mentah, sayurnya daun singkong yang baru dipetik 3 hari, ayamnya dari ayam simbopi misalnya. Permintaan aneh-aneh, kita mungkin bingung ya memberikan pemberian tersebut ya, tertukar mungkin. Si A yang harusnya dapat ayam malah dapat telur ayam, si B yang harus dapatnya daging malah dapat sayur mentah, dan seterusnya, tertukar. Tapi Allah Azza wa Jalla, ya seandainya seluruh manusia berkumpul, dari kalangan manusia dan jin berkumpul dari sejak penciptaan sampai akhir dunia, mereka minta ke Allah, maka Allah tidak akan menukar permintaan mereka, nggak akan salah ya, dan tidak akan mengurangi daripada kekuasaan Allah Azza wa Jalla sedikit pun ya, sedikit pun. Mana qasadzalik, tidak akan pernah mengurangi hal tersebut ya. Mimma indi, yang aku miliki, illa, kecuali kama yang kusul mikhyab idza dukhilal bahr, seperti berkurangnya benang ya, benang kecil tuh tipis ketika diambil dari lautan atau dimasukkan ke dalam lautan, itu doang. Lautan yang begitu luas, ketika satu benda seperti benang yang kecil itu jatuh nggak kelihatan. Ketika diambil, seperti itulah ya, permintaan seluruh umat manusia itu nggak mengurangi daripada kuasa Allah Ta'ala yang maha luas, yang maha segalanya, yang maha luar biasa ya. Kemudian wabi ilaikal ya ibadi wa hambaku innama hiya a'malukum uhsiha ya. Wahai hambaku, sesungguhnya inilah amal perbuatan kalian. Uhsiha lakum, aku catat semua amal perbuatan. Mau maksiat, mau dosa, semua aku catat, aku akan balas ya. Thumma wafikum iya, kemudian kemudian aku akan berikan kepada kalian sesuai dengan kadar, ya, tidak dikurangi, tidak akan curangi seorang tersebut. Faman wajada khairan, ya, barang siapa mendapati kebaikan, falyahmadillah, maka hendaklah memuji Allah Ta'ala ya. Wa bi ilaikal, berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, makna dari faman wajada khairan falyahmadillah, barang siapa yang mendapati kebaikan, kebenaran, falyahmadillah, maka puji Allah, ay ala taufiqihi li ta'atihi, maka segala taufik untuk menaati Allah Ta'ala. Ketika seluruh amal kebaikan itu uhsiha lakum, benar-benar Allah akan catat, rotibun khabir, Allah maha tertib, maha rapi pembukuan amalnya. Kemudian wafikum, akan diberikan kepada kita tanpa mencurangi hamba-hambanya, karena Allah akan teliti, semuanya akan bersaksi bahwasanya Allah itu maha benar, tidak akan mencurangi hambanya. Faman wajada khairan, kalau dapati kebaikan, falyahmadillah ya, ketika dapat taufik dari Allah Ta'ala, hidayah, kemudahan dalam menimba ilmu, maka muji Allah. Kalau tidak, karena rahmat Allah Ta'ala, tidak akan dimudahkan dalam melangkahkan ibadah ya. Itulah taufik ya. Itulah taufik bagaimana ketika seorang hamba yang beriman itu ya, dia mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala ya, maka dia akan memuji Allah Ta'ala, bukan memuji dirinya. Dia tidak merasa bahwasanya ibadah yang dilakukan karena kemampuan fisiknya, kemampuan ini itu dan seterusnya, tapi benar-benar karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Wa man wajada ghaira dzalik, kalau dia mendapati suatu hal yang tidak disukai hatinya, disukai dirinya, tidak sesuai ekspektasi dan seterusnya, fala yulumanna illa nafsah ya. Fala yulumanna illa nafsah, tidak akan mencela kecuali dirinya sendiri. Wa bi ilaikal, berkata Ibnu Taala, maknanya itu haitsu a'taha hunaha wa taqwa hawa,
dia melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka harus koreksi dirinya, karena mungkin semuanya sebabnya kembali ke dirinya. Dia melakukan kesalahan ini, kesalahan itu, ya, kemudian terlalu berandai-andai dan seterusnya, sehingga apa? Sehingga tidak diberikan taufik melakukan kesalahan, melakukan kerugian, ya, baik itu dari duniawi ataupun ukhrawinya. Dia harus, ya, segera melakukan muhasabah, menghisap dirinya. Pasti ada yang salah nih, ada masalah dalam iman saya, masalah dalam ilmu saya, ada masalah dalam ini dan seterusnya. Dikoreksi dirinya, dia perbaiki, ya, seterusnya, sehingga Allah Ta'ala akan mengembalikan ke tadi wajadah khairah, ya, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, inti daripada hadis ini bagaimana ketika seorang beriman, itu pertama meyakini, ya, bahwasanya Allah Ta'ala itu maha adil dan tidak akan mendolimi siapapun, ya, tidak akan mendolimi siapapun. Yang kedua, bahwasanya Allah itu maha qadir, ya, maha kuasa segala sesuatu. Dari mulai hidayah Allah memberi, dari mulai kesesatan Allah yang memiliki pakaian, makanan, kemudian kekuasaan Allah tidak akan berkurang, tidak akan bertambah karena ketaatan kita, dan bahkan kita lah yang butuh Allah Ta'ala, ya. Dan kemudian hikmah daripada yang ketiga, bahwasanya Allah itu amaliyah kita tidak akan pernah dizalimi. Jadi jangan pernah menanyakan kekuasaan Allah Ta'ala, ya, mana Tuhan, nggak adil, ya. Begitu pacaran, naudzubillah min dzalik, zina, ya, senang-senang nggak ingat Tuhan, begitu diputusin, ya, baru ingat Tuhan, protes ke Tuhan, ya Allah, cobaanku seperti ini amat, ya Allah, ya. Itu Allah jengkel, kepak kepala, ya, dipentung sama malaikat kalau bisa. Tapi Allah marah menorohin, ya, meskipun malaikat udah jengkel, gitu. Allah tunggu dia sadar dengan sesadar-sadarnya. Balik lagi dia zina, balik lagi dia maksiat, buat lagi dia dosa, buat lagi dia pacaran dan seterusnya. Ditunggu sama Allah, ya, barangkali nanti tobat, protes lagi begitu diputusin. Ya Allah, gini sama cobaanku. Malah cobaannya memang gitu tuh aja. Orang bodoh itu, kata para ulama, bukanlah orang yang gak pintar, bukanlah orang yang gak punya ilmu, ya. Orang bodoh itu secara hakikat bukan orang yang punya ilmu, tapi orang bodoh itu ketika dia maksiati Tuhan berkali-kali dalam dosa yang sama, itu orang bodoh. Orang bodoh itu kalau yang memang saya dikatakan orang nggak bisa 3+3, ya mungkin bodoh lah, tapi nggak bodoh-bodoh amat, ya. Artinya kalau dia 3+3 dia nggak bisa, dia bisa nanya ke orang, nanya ke smartphone, gitu, ya, dia bisa. Tapi kalau orang bodoh yang hakikatnya secara hakikat benar-benar bodoh, ada ketika orang yang dia memaksiati Tuhannya berulang kali dengan dosa yang sama. Pacaran, udah diputusin, protes ke Tuhan, terus nyari lagi, masih putusin, protes lagi ke Tuhan, terus nyari lagi, itu aja terus, ya. Pun sama orang buat dosa, ya, buat dosa, begitu dijatuhkan oleh Allah, protes ke Tuhan, dikembalikan, buat dosa lagi, protes lagi, itu aja terus, ya, sampai polisi tidur bangun gitu. Maka teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, Allah itu maha adil, ya. Jika zalim, maka kezaliman itu adalah apa yang kita hasilkan dari tangan dan kaki kita dan usaha kita, bukan dari karena Allah maha zalim. Enggak, Allah enggak pernah maha zalim, kita lah yang zalim, ya. Hamba Allah itu sangat zalim, ya. Kalau buat dosa dia sangat zalim, dia sangat zalim, dan Allah maha adil. Tetapi Allah tunggu sampai seorang itu sadar bahwasanya Allah itu adil. Maka teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, nah demikian pelajaran berharga kita kali ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik, hidayah, inayah, kemudian pertolongan kepada kita semua, sehingga Allah memudahkan kita meniti jalan menuju ridhonya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
جاء